Memasuki Agustus, kesibukan partai dan bakal calon menyambut Pilkada 2024 meningkat. Namun, belum optimal upaya membuat Pilkada makin berkualitas. Kabar terakhir yang cukup menarik perhatian terkait Pilkada misalnya, terkait menguatnya sinyal bahwa Partai Golkar dan Gerindra akan mengusung Ridwan Kamil dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Sebagai tindak lanjut dari hal itu, Golkar akan menempatkan kadernya sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat untuk mendampingi Deddy Mulyadi. Sebelum kini menjadi pengurus Partai Gerindra, Deddy pernah menjabat Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Sinyal kesepakatan Golkar dan Gerindra ini lalu disusul dengan wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus untuk Pilkada Jakarta. Koalisi terdiri dari partai politik pengusung pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden 2024 ditambah partai lain. Partai Kebangkitan Bangsa disebut sebagai partai yang dimaksud. Sinyal-sinyal di atas memang belum final. Perubahan masih mungkin terjadi hingga ditutupnya pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada pada 29 Agustus mendatang. Namun, mencermati lobi-lobi politik yang terjadi, terlihat ada kontestasi yang cukup intensif di antara elit politik di Jakarta untuk memperebutkan posisi gubernur di Pulau Jawa dan provinsi lain seperti Sumatera Utara, serta sejumlah kota atau kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Seorang bakal kandidat bahkan menyebut penentuan calon di daerah-daerah itu ditentukan oleh dewa-dewa politik di tanah air. Kontestasi di sejumlah wilayah itu melibatkan antara lain PDI Perjuangan dengan pihak Presiden Joko Widodo, partai anggota KIM dengan di luar KIM, serta antara partai-partai di internal KIM maupun di luar KIM. Kepentingan politik masing-masing pihak membuat pola koalisi dan kontestasi di Pilkada mendatang kemungkinan besar tak akan seragam. Gejala ini mulai terlihat misalnya di Banten. Di provinsi ini, Golkar disebut bakal mengusung Airin Rahmidiani dan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Sementara Gerindra berkoalisi dengan sejumlah partai lain akan mengusung pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Kesibukan elit politik saat ini dalam mempersiapkan calonnya telah menggeser sejumlah isu lain di Pilkada yang sebenarnya juga sangat penting. Misalnya, apakah sosok yang kini banyak disebut akan maju di suatu daerah telah memahami dan punya kapasitas serta kemauan politik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah terkait? Apakah masyarakat sudah memahami arti penting Pilkada bagi hidupnya dalam 5 tahun mendatang? Bagaimana agar persoalan seperti politik uang dapat makin diminimalkan dan hak pilih warga makin terjaga di Pilkada mendatang? Kesungguhan untuk menyelesaikan persoalan di atas akan turut menentukan kualitas Pilkada mendatang. Di tengah waktu yang kian terbatas, semoga masih ada kemauan politik untuk menjawab persoalan-persoalan itu.